Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fabila Sinta Arta Monika dan teman saya Farah Gayatri Ramadhani akan menjelaskan tentang suku bunga. Yang pertama adalah pengertian bunga bank. Bunga bank adalah balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Arti lain dari bunga bank adalah harga yang harus dibayar oleh nasabah yang memiliki pinjaman dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank, atau dengan kata lain nasabah yang memperoleh pinjaman. Berikutnya adalah macam-macam bunga bank. Yang pertama adalah bunga simpanan. Bunga simpanan adalah harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabahnya. Contohnya seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Yang kedua adalah bunga pinjaman, yaitu harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contohnya adalah bunga kredit. Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank, dan keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, seandainya bunga simpanan terlalu tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama adalah kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang akan dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Karena peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan meningkatkan pula bunga pinjaman. Yang kedua adalah persaingan. Jika bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat, sebaiknya bunga simpanan kita dinaikkan di atas bunga pesaing menjadi di atas 16%. Namun, sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing. Yang ketiga adalah kebijaksanaan pemerintah. Dalam arti untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat adalah target yang diinginkan. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman juga ikut besar. Yang kelima adalah jangka waktu. Makin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin besar pula bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Berikutnya, nomor 6, kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka akan semakin rendah bunga kredit yang dibebankan. Yang ketujuh adalah reputasi perusahaan. Bonafiditas suatu perusahaan akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena biasanya, perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang akan lebih kecil. Yang ke-8 adalah produk yang kompetitif. Produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah. Yang ke-9 adalah hubungan baik. Bank menggolongkan nasabah menjadi dua. Yang pertama adalah nasabah utama atau primer dan nasabah biasa atau sekunder. Penggolongan ini didasarkan pada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah primer memiliki penentuan suku bunga yang berbeda dengan nasabah sekunder. Yang ke-10 adalah jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak yang memberikan jaminan kepada pihak kredit. Jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun akan berbeda. Berikutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Yang pertama adalah total biaya dana atau cost of fund. Total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, maka semakin tinggi pula biaya dananya. Yang kedua adalah biaya operasi.
biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Yang ketiga, cadangan risiko kredit macet, yaitu cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Risiko ini dapat muncul secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh sebab itu, pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya dengan cara membebankan sejumlah persentase tertentu terhadap kredit yang disalurkan. Keempat, laba yang diinginkan. Biasanya bank melihat kondisi pesaing, kondisi nasabah, dan sektor-sektor yang dibiayai, misalnya proyek pemerintah untuk pengusaha atau rakyat kecil, maka labanya akan berbeda dengan yang komersil. Yang kelima yaitu pajak, kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Yang pertama sliding rate, yaitu pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Tetapi pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Biasanya diberikan kepada sektor produktif dengan maksud si nasabah tidak merasa terbebani dengan pinjamannya. Yang kedua ada flat rate, yaitu pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Pokok pinjaman setiap bulan sama. Biasanya diberikan kepada kredit yang konsumtif seperti pemberian rumah tinggal, mobil pribadi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu floating rate. Pembebanan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat bergantung dari bunga pasar pada bulan itu. Selanjutnya ada contoh soal. PT Sungai Liat memperoleh persetujuan fasilitas kredit dari Bank Maras senilai 60 juta rupiah. Jangka waktu kredit adalah 1 tahun atau 12 bulan. Bunga dibebankan sebesar 24% setahun. Di samping itu, PT Sungai Liat juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp350.000. Kredit tersebut dapat langsung ditarik sekaligus dari rekening gironya. Hitunglah jumlah angsuran setiap bulan menggunakan metode flat rate. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menghitung pokok pinjaman atau PC setiap bulan. Rumusnya jumlah pinjaman per jangka waktu 60 juta rupiah per 12 bulan, PC-nya yaitu 5 juta rupiah. Yang kedua yaitu menghitung bunga atau BG setiap bulan. Rumusnya bunga dikali nominal pinjam per 12 bulan dikali 1. 24% dikali 60 juta rupiah per 12 bulan dikali 1. BG-nya yaitu 1.200.000 rupiah. Jadi jumlah angsuran setiap bulan adalah pokok pinjaman senilai 5 juta rupiah ditambahkan dengan bunga senilai 1.200.000 rupiah. Ketemunya yaitu jumlah angsuran senilai 6.200.000 rupiah. Jumlah angsuran ini setiap bulan sama sampai 12 bulan, dan jika kita uraikan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Tabel perhitungan kredit dalam satuan ribuan. Di bawah ini yang di sebelah kiri yaitu bulan, sisa pinjaman, pokok pinjaman, bunga, dan angsuran. Di kolom bulan, kita menuliskannya dari bulan 1 hingga ke bulan 12. Lalu di kolom sisa pinjaman, di bulan pertama kita tuliskan 55.000. Mengapa 55.000? Karena di bulan pertama kita langsung mengurangkannya dari 60.000 dikurangi 5.000, yang merupakan pokok pinjaman tadi. Lalu selanjutnya di bulan kedua kita menuliskannya 50.000, diperoleh dari 55.000 dikurangi 5.000, seterusnya dikurangi 5.000 hingga bulan ke-12 yang nantinya hasil akan berupa 0 rupiah. Sedangkan di kolom bunga kita tuliskan sesuai dengan bunga yang sudah kita hitung di slide sebelumnya, yaitu 1.200. Dan di kolom angsuran juga kita isi dengan nominal yang sudah kita peroleh sebelumnya. Dari pokok pinjaman ditambahkan dengan bunga yang berjumlah 6.200. Jangan lupa untuk kita jumlah pokok pinjaman, bunga, dan angsuran. Jumlah pokok pinjaman senilai 60.000, bunganya 14.400 rupiah, dan angsuran 74.400 rupiah.
Jika kita jumlahkan antara pokok pinjaman dan bunga, maka akan sama hasilnya dengan angsuran, yaitu Rp74.400. Mengapa bunga dan angsuran bernilai tetap? Karena metode jenis flat rate ini pembebanan bunga dan pokok pinjaman setiap bulan sama hingga lunas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.